Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Sebelumnya, Mimin mau ucapin selamat Hari Raya Kurban ya bagi kalian yang merayakannya. Semoga diberikan kelimpahan rezeki buat kawan Mimin yang membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini, Mimin mau menceritakan film yang berjudul The Colony bergenre fiksi ilmiah Kanada, yang disutradarai oleh Jeff Renfro dan dirilis pada tahun 2013, menceritakan tentang perjuangan umat manusia dari kemusnahan di zaman es yang menyelimuti bumi. Seperti apa kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa dong kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya. Langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berlatar di tahun 2045. Di sini kita diperlihatkan bumi dipenuhi dengan salju yang membeku dan menimbun gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Lalu kita juga diperlihatkan dengan dua orang pria bernama Mang Doni dan Mang Jali yang akan mengeksekusi Abah Jafar. Gara-gara penyakit flu yang ia derita tak kunjung sembuh saat dikarantina. Lalu datanglah pemuda bernama Said yang langsung menghentikan aksinya itu. Namun di sini, Mang Doni mengatakan kepada Said bahwa hasil PCR Abah Jafar itu positif. Jadi, sesuai tugasnya dan peraturan di tempat ini, ia akan mengeksekusi siapapun yang positif agar tak menginfeksi anggota yang lainnya. Namun baru saja Abah Jafar ingin pergi dari sini, tanpa kompromi ia langsung ditembak mati oleh Mang Doni. Jadi kawan, awalnya banyak orang yang bertahan hidup di tempat ini. Namun seiring berjalannya waktu, hampir semua yang tewas di tempat ini karena penyakit flu. Sehingga dibuatlah aturan seperti itu yang hanya memberikan dua pilihan, ditembak mati atau pergi sendiri dari tempat ini. Gak kebayang ya kawan, kalau 3 tahun lalu waktu wabah corona yang melanda negeri tercinta kita ini, dibuat aturan seperti itu, wah, bisa-bisa banyak terjadi pemberontakan di mana-mana kan kawan? Oke kawan, kita lanjut ke laptop ya. Di sini, kita diperlihatkan dengan suasana bunker, yang dimana di tempat ini dipergunakan untuk bertahan hidup dari ekstrimnya cuaca di luar. Yang lengkap dengan fasilitasnya dan juga peternakan dan perkebunan yang serba mini loh kawan. Dan semua itu mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan Sarah, yang mempunyai tugas sebagai ahli nutrisi dan juga kekasih dari Said, yang dimana kedatangannya ke sini ingin meminta vitamin untuk pertumbuhan ternak kelinci. Lalu di sini kita diperkenalkan dengan Abah Rojak, pemimpin di tempat ini, yang dimana ia mengatakan kepada Said mendapatkan informasi bahwa anggotanya di koloni lain sedang mendapatkan masalah. What's up? SOS team from Colony 5, they were going to be down for radio repairs and Okay. they've been dead air until about an hour ago. Being in the main hall in 30 minutes. Okay, for who? Lalu Abah Rojak pun langsung mengumpulkan semua penghuni di tempat ini. Few hours Di sini Abah Rojak mengumpulkan mereka untuk memberitahukan kejadian yang menimpa anggotanya itu, sekaligus mencari relawan yang bersedia menemaninya untuk memberi bantuan kepada anggota mereka yang mendapat masalah di luar sana. we're going. End of discussion. Di sini Saidlah yang pertama mengajukan diri dan juga diikuti dengan Sapri, anak dari Mang Jali yang juga bersedia menemani Abah Rojak dalam misi tersebut. Thank you, Grid. Lalu, baru saja Abah Rojak memberikan delegasi kepada Saroh untuk menggantikannya. Tiba-tiba saja, Acil Galuh ini batuk dan menimbulkan gejala flu. Sehingga tanpa diminta semua orang di dalam sini langsung pergi meninggalkan ruangan ini. Di sini, Abah Rojak meminta kepada Mang Doni tidak melakukan apapun tanpa perintahnya sampai ia kembali ke tempat ini. We clear? Crystal. Keesokan harinya, Abah Rojak, Said dan Safri bersiap menempuh perjalanan jauh untuk mendatangi anggotanya di koloni lain.
Saat dalam menempuh perjalanan, Safri yang kagum melihat besarnya alat pengubah cuaca itu langsung menanyakannya kepada Abah Rojak. Jadi kawan, Mimin mau cerita sedikit dulu ya. Sebelum bumi dipenuhi dengan hamparan salju, bermula saat terjadinya pemanasan global yang ekstrim, sehingga di berbagai negara membuat alat untuk pengatur cuaca. Namun seiring berjalannya waktu, alat itu pun rusak, sehingga membuat salju terus-menerus turun tanpa henti, dan membuat bumi jadi membeku sampai sekarang. Jadi manusia yang masih tersisa pada masa tersebut terpaksa harus tinggal dan berada di dalam bunker bawah tanah untuk bertahan hidup dan menghindari cuaca dingin yang sangat ekstrim tersebut. Oke, kita lanjut ke laptop ya kawan. Kini, mereka pun harus melewati jembatan, satu-satunya jalan yang bisa dilalui, yang dimana saat Abah Rojak ingin melewatinya, nyaris saja membuat ia terjatuh. Untung saja kawan, dengan sigap Sapri langsung cepat memeganginya. Di sini, mereka menemukan satu mobil yang terdapat satu keluarga yang sudah tewas karena bundir, yang mungkin mereka sudah putus asa bertahan hidup dengan keadaan bumi seperti ini. Lalu, karena perjalanan yang harus mereka tempuh itu masih jauh, Abah Rojak memutuskan untuk istirahat di sini dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Copy that. Good to hear yours. What about you? Got any news? Mason's pushing for the test. Keesokan paginya, tibalah mereka di tempat koloni 5 berada, yang dimana mereka menemukan ceceran darah segar, mengarah ke dalam bunker mereka. Lalu tanpa pikir panjang, Abah Rojak memutuskan menuruni bunker ini untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Sesampainya di bawah, Abah Rojak menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Ia pun langsung mengatur strategi untuk mencari tahu sumber masalahnya dengan mengecek satu persatu ruangan di tempat ini, yang dimana mereka sempat mendengar suara gaduh dari ruangan lain di tempat ini. Singkat cerita, mereka menemukan ruangan sumber suara tadi berasal. Karena pintu ini terkunci dari dalam, Said pun langsung menggunakan keahliannya itu untuk membuka pintu ini. Di sini, mereka menemukan salah satu penghuni dari koloni yang terlihat ketakutan dengan kedatangan Abah Rojak dan yang lainnya. Lalu Said pun mencoba menenangkannya, sembari memberikan air minum kepadanya. Kita sebut aja dia Om Dodo, yang dimana ia menunjukkan kepada mereka pesan yang ia dapat dari kelompok lain, yang berhasil memperbaiki mesin pengendali cuaca dan menyebabkan salju di tempat tersebut mencair. Namun, saat koloni dari Om Dodo ini mencari tempat tersebut, mereka tak pernah menemukannya. Yang justru kepulangan anggota koloni 5 ini diikuti oleh sekelompok kanibal dan terjadilah pembantaian di tempat ini. Karena itulah, tadi kita diperlihatkan dengan Om Dodo yang seperti orang ketakutan. Di sini, Said langsung meminta Om Dodo untuk menunjukkan lokasi tersebut dari sebuah peta. Lalu saat Abah Rojak meminta agar Om Dodo ikut bersamanya, Om Dodo pun langsung menolaknya dan mengatakan bahwa kelompok kanibal itu masih berada di tempat ini. Go. Take anything we can carry. Kini, mereka bersiap untuk keluar dari tempat ini, yang dimana mereka kembali mendengar suara gaduh itu semakin dekat dari mereka. Lalu saat Safri menuntun Om Dodo untuk mengikutinya, ia langsung didorong oleh Om Dodo dan kembali mengunci dirinya di dalam ruangan tersebut. Di sini mereka pun mencari dari mana suara itu berasal. Dan benar saja kawan, mereka melihat sekelompok kanibal ini sedang mencincang dan menikmati tubuh dari anggota koloni 5 yang sudah mereka bantai sebelumnya. Tapi sungguh sayang kawan, kehadiran mereka diketahui.
sehingga Said pun harus menembaki kelompok kanibal tersebut, yang dimana saat Sapri melihat kejadian itu langsung melarikan diri lebih dulu meninggalkan Abah Rojak dan Said. Lalu terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Di sini, Sapri yang ingin menyelamatkan diri terpaksa harus tewas di tangan dua manusia kanibal ini. Lalu diikuti kedatangan Abah Rojak dan Said yang melihat kejadian itu pun langsung menembaki dua orang manusia kanibal tersebut dan langsung meninggalkan Sapri yang sudah tewas. Saat Abah Rojak ingin meruntuhkan tangga ini, ia masih harus berurusan dengan salah satu kelompok kanibal itu, dan terjadilah adu mekanik antara mereka, yang sempat membuat Abah Rojak kewalahan, dan terpaksa ia harus menembaknya. Di sini, Abah Rojak harus meledakkan jalan keluar dari bunker ini, agar para kelompok kanibal itu tertimbun dan tak ada yang mengikuti kepulangan mereka. Singkat cerita, saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Said melihat kelompok kanibal itu bergerak mendekati tempat mereka, yang ternyata kelompok kanibal tersebut mengikuti jejak kaki mereka. Di sini, Abah Rojak dan Said menggiring mereka ke sebuah jembatan, yang dimana ia ingin menghancurkan jembatan ini dengan sisa dinamit miliknya. Tapi sialnya kawan, sumbu pemicu dinamit itu mati, sehingga membuat Abah Rojak meminta Said lari lebih dulu, sementara ia harus kembali untuk menyalakan dinamit tersebut. Di sini, jiwa pemimpin yang dimiliki oleh Abah Rojak ini luar biasa ya kawan, yang dimana ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang banyak. Singkat cerita, tibalah Said di bunker koloni 7, yang dimana kita diperlihatkan kelakuan Mang Doni yang lagi-lagi ingin mengeksekusi Asil Galuh, salah satu penghuni bunker ini. Nathan! Drop your gun! Sam? Di sini, saat Saroh melihat kondisi Said yang melemah pun ingin menolongnya, tapi tiba-tiba baru saja tersadar dari pingsannya, Mang Jali langsung menanyakan keadaan Sapri anaknya itu kepada Said. Lalu Said pun mengatakan semua yang sudah terjadi, dan diikuti dengan kedatangan Om Doni yang langsung memborgolnya. Lalu mengatakan, sekarang semua kendali ada di bawah tangannya. Namun di sini, Said pun memberitahukan tentang kelompok kanibal itu, dan meminta semua untuk pergi dari sini sebelum kelompok kanibal itu datang dan menghabisi semua orang yang ada di tempat ini. Namun Om Doni yang tak percaya dengan perkataan Said itu pun pergi meninggalkannya. Di sini, Said yang berhasil kabur langsung membebaskan Saroh dan membawanya untuk mencari lokasi yang ditunjukkan oleh Om Dodo waktu itu. Sementara Mang Doni yang berada di ruang CCTV ini mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau Said sudah melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Om Doni pun langsung mencarinya. Di sini langkah Said dan Saroh untuk pergi dari tempat ini harus terhenti dengan kedatangan Mang Doni dan anak buahnya itu. Tapi baru saja kawan, Said ingin menjelaskan kepada Mang Doni, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar bunker ini. Dan benar saja kawan, para kelompok kanibal itu sudah berada di sekitar tempat ini, yang dimana mereka berusaha untuk masuk dengan paksa ke dalam bunker ini. Sekarang, barulah Mang Doni percaya dan langsung memerintahkan untuk mengevakuasi penghuni ke tempat yang aman. Disinilah perjuangan mereka dimulai, yang dimana satu persatu kelompok kanibal itu mulai masuk dari berbagai arah.
Lalu kita diperlihatkan dengan Mang Jali yang sedang adu mekanik dengan pemimpin kanibal ini. Namun sayang kawan, Mang Jali juga harus tewas di tangan pemimpin kanibal itu. Di sini, Om Doni yang berhasil sampai lebih dulu di ruang bawah tanah, langsung menutup pintu masuk ketika melihat kedatangan Said dan Sarah. Kini, mereka terpojok di ruangan ini, namun Said juga tak kehabisan akal, yang dimana ia membuka saluran ventilasi untuk membawa mereka pergi dari sini. Sementara Mang Doni, yang masih kekeh dengan egonya itu, tak ingin mengikuti ajakan Said. Di sini Om Dodo yang sudah terluka dan tak mampu melawan kelompok kanibal itu pun meledakkan dirinya. Tapi sialnya kawan, pemimpin kanibal itu berhasil lolos dari ledakan tersebut. Dan kabar buruknya, ia justru berhadapan dengan Said. Sehingga mau tak mau Said harus melawannya demi menyelamatkan anggota yang tersisa. Di sini terjadilah adu mekanik yang sengit. Dengan sekuat tenaga Said menghadapi pemimpin kanibal ini, hingga di mana Said berhasil melumpuhkannya menggunakan kampak pemotong daging dan membuatnya mulai melemah. Kesempatan inilah yang ia pergunakan untuk menghabisi pemimpin kanibal tersebut. Kini, Said membawa anggotanya yang masih tersisa dengan benih yang berharga untuk memulai kehidupan baru di tempat tujuan mereka. Dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.